Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, saya mau mengenalkan diri. Nama saya Bang Mandor dan saya akan menceritakan pengalaman saya di hari-hari ini. Saya kemarin habis merantau, pulang dari merantau membantu orang tua mencari rumput untuk makan kambing. Yang namanya musim agak sedikit kemarau, mencari rumput pun di hutan, di pinggir-pinggir hutan. Tapi saya juga yang namanya orang masih baru di kampung, jadi nggak tahunya ya yang mencari rumput yang hijau di pinggir hutan itu. Tapi saya terlalu ke dalam di hutan itu, saya menemukan sosok bayangan di hutan itu, kirain sebuah makhluk apa yang namanya hewan atau gimana gitu. Saya telusuri, ternyata di situ ada anak sedang duduk sendirian. Pada waktu itu saya nggak sadar bahwa anak itu berpakaian beda dengan layaknya masyarakat umum. Yang ini masuk anak yang saya bawa pulang ini, awalnya saya temukan di hutan dan saya tanya-tanya, dia nggak mau, dia diem, kelihatannya kebingungan. Disitulah saya punya inisiatif bahwa dia lebih baik saya bawa pulang. Tapi membawa pulang dia pun tidak semudah apa yang mungkin orang lain bayangkan, karena ya mungkin dia nggak bisa berbicara, atau ya ternyata dia juga belum bisa berbicara selayaknya kita semua, maksudnya saya gitu. Di situ saya bawa pulang. Selama ini sudah 2 hari. Tapi setelah teman dekat atau tetangga melihat, ternyata dia bilang mungkin ini anak suku pedalaman. Di samping itu saya ya sudah dibantu sama tetangga dan teman, tapi tidak mau berbicara anak ini. Tapi apalagi bicara, makan aja nggak mau. Di situ saya kebingungan. Setelah ini mau menginjak 2 hari ini, ada yang menyarankan saya suruh melihat channelnya Mbak Wongso, karena Mbak Wongso itu terkenal dengan ahli suku pedalaman. Disitulah saya pingin bahwa anak ini bisa berkomunikasi dengan saya selayaknya ya, bagikan anak angkat saya, bisa lah seperti itu. Saya pinginnya seperti itu. Cuma saya udah berusaha 2 hari nggak mau berbicara. Saya mau kembalikan ke hutan juga dia nggak mau tahu apa misteri yang ada ini. Dia diajak ke sana nggak mau, di sini ya nggak bisa berbicara, belum bisa berbicara, kedua juga nggak mau makan. Jadi saya sendiri kebingungan. Yang namanya saya bermasyarakat, kadang kan kalau anak nggak mau makan kan banyak yang ngomong. Jadi saya nggak mau menjadi bahan omongan orang yang tidak tanggung jawab karena saya membawa anak ini. Maka saya bikin YouTube ini, tujuan saya untuk temennya Mbak Wongso atau Mbak Wongsonya tahu, kalau temennya Mbak Wongsonya temennya tahu bahwa ada anak suku pedalaman, nanti Mbak Wongso dikasih tahu dan Mbak Wongso datang ke sini, atau timnya Mas Dubreh atau Mas Dubrehnya sendiri tahu lewat YouTube, atau dari temennya Mas Dubreh atau penggemarnya Mas Dubreh ngasih tahu, apakah ngasih kontak saya gitu. Nanti saya kontak Mas Dubreh atau Mbak Wongso supaya hadir ke tempat saya untuk membantu. Dalam ini kan saya banyak kekurangan. Satu, mungkin saya nggak memahami suku pedalaman, walaupun sedikit saya dulu pernah punya kenalan ketua suku Timur. Cuma itu kan cuma sekilas, karena saya dulu pernah jalan-jalan ke Timur juga. Di samping itu saya juga bukan YouTuber, makanya saya untuk berbicara ya banyak yang nggak pas mungkin. Jadi saya minta maaf, dan di situ saya memohon dan berdoa sama Allah supaya tim Mas Dubleh dan tim Mbak Wongso atau ya yang bersangkutan dengan
anak suku pedalaman ya kayak Cindy ya, gadis desa itu ya membantu lah, bisa membantu untuk saya. Nah, dari ini semua saya sudah kebingungan karena sudah 2 hari dia nggak mau makan dan dia juga nggak mau ganti pakaian, apalagi ganti pakaian. Sedangkan ikat kepala saja mau saya buka supaya rambutnya bisa disisir atau apa, dia nggak mau. Kalau nggak percaya ya saya akan mencobanya, karena waktu ini saya masih di depan kamera supaya saudara-saudara tahu bahwa anak ini susah untuk berganti pakaian. Coba dia nggak mau. Kalau saya maksa juga saya salah, karena dia juga namanya sesama dengan saya manusia umumnya. Jadi kita nggak boleh saling memaksa, tapi kalau bisa ya merubah dengan sedikit demi sedikit. Cuma saya sudah kebingungan, saya juga jadi orang nggak merasa apa ya, nggak bisa ya, saya nggak bisa mau minta tolong. Sedangkan saya berusaha minta tolong dengan tetangga sudah ya maaflah, saya juga nggak bisa memaksa. Nah akhirnya saya minta tolong sama Mas Dublek dan Mbah Wongso supaya bisa hadir ke tempat saya dan membantu saya supaya anak ini menjadi anak yang normal seumumnya anak-anak di pedesaan ini. Ya dari kami atas nama Bang Mandor, dari saya sendiri Bang Mandor mengucapkan banyak-banyak terima kasih kalau sahabat atau teman-teman saya bisa membantu. Jadi Bang Mandor cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.